Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 14. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Keluaran 14, Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon berkemahlah kamu, di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir, bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Menyeberangi laut Teberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka,
segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Amin. Makna Kitab Keluaran 14, pasal ini menceritakan peristiwa besar, penyeberangan Laut Teberau, Laut Merah, dan kemenangan Tuhan atas tentara Mesir. Ini adalah momen pembebasan yang nyata dan spektakuler bagi bangsa Israel. Berikut makna-maknanya. 1. Jalan buntu bukan akhir, ayat 1-9. Bangsa Israel terjebak di depan laut, sementara tentara Fir'aun mengejar dari belakang. Maknanya adalah, kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi terjepit, supaya kita belajar percaya penuh kepadanya. 2. Belajar tenang dan percaya, ayat 10-14. Bangsa Israel panik dan bersungut-sungut. Namun Musa berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Maknanya adalah, iman seringkali diuji saat kita merasa takut. Percaya berarti tetap tenang saat Tuhan sedang bekerja. 3. Tuhan membuka jalan yang mustahil. Ayat 15-22. Tuhan membelah laut Teberau sehingga Israel berjalan di tanah kering. Maknanya adalah, apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dia bukan hanya memberi jalan, Dia menciptakan jalan. 4. Tuhan melindungi Umatnya, ayat 19 dan 20. Tiang awan dan tiang api berdiri di antara Israel dan Mesir. Maknanya adalah, Tuhan tidak hanya memimpin, tetapi juga melindungi dari bahaya yang mengancam. 5. Tuhan mengalahkan musuh, ayat 23-28. Tentara Mesir masuk ke laut, dan air kembali menutup mereka. Maknanya adalah, Tuhan berperang bagi umatnya. Kuasanya lebih besar dari ancaman apapun. 6. Iman bertumbuh setelah melihat kuasa Tuhan, ayat 29-31. Bangsa Israel melihat kuasa Tuhan dan menjadi percaya kepadanya dan kepada Musa. Maknanya adalah, pengalaman pertolongan Tuhan membuat iman semakin kuat. Inti Keluaran 14 adalah, Tuhan adalah pembebas yang berkuasa membuka jalan, melindungi, dan memberi kemenangan bagi umat yang percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.